sumber daya alam itu sebesar-besarnya dikuasai negara, dan untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Hanya persoalannya adalah bagaimana caranya sumber daya alam itu bisa dieksplorasi, dieksploitasi menjadi suatu nilai ekonomi. Negara kita nggak mampu, Pak. Karena apa? Di negara ini, Pak, sudah terbudaya. Ganti rejim, ganti kebijakan. Walaupun kebijakan rejim sebelumnya bagus, maka rejim berikutnya mengatakan tidak bagus. Makanya kami, partai kami, Pak Dari Golkar itu tidak setuju dengan yang namanya slogan perubahan. Apa yang mau dirubah? Kita udah maju, Pak. Hanya kita melanjutkan, gitu loh. Itu prinsip dasarnya. Kenapa kita menolak perubahan? Karena kita melanjutkan, Pak. Kalau kita merubah, bisa kepada titik nol lagi. Kita nggak akan maju. Jangan sampai nanti ada negara dalam negara. Karena fungsi kontrolnya. Kami ini, Pak, DPR sering-sering terbawa emosional oleh para teman-teman praktisi. Tatanan ideal pemberantasan korupsi harus begini, tatanan ideal undang-undang ini harus begini. Tetapi ternyata setelah dilaksanakan, kita takut untuk mengevaluasi. Tapi saya kurang sepakat kalau BUK ini seperti negara dalam negara. BUK tetap harus jadi intervensi oleh pemerintah, karena sebagai penanggung jawab tata kelola pemerintahan adalah presiden. Jadi kalau tidak ada intervensi, Pak, ini akan menjadi lembaga yang super body. Akhirnya ya kalau jujur nggak apa-apa, kalau tidak jujur akhirnya berkuasa mereka-mereka itu. Indonesia ini adalah salah satu negara produsen minyak terbesar. Kalau tadi saya mendengarkan paparan Bapak bahwa mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah dalam tataran ideal. Dunia sudah bergeser, berubah sedemikian rupa, Pak. Saya sepakat dengan Bapak tadi di ruangan bahwa sama-sama punya pengalaman. Pertama, saya pernah berkunjung ke Cina, Pak. Ketika saya menjadi anggota legislatif di sini tahun 90-an, saya melihat di Cina itu Guangzhou itu masih dalam keadaan kumuh. Dan waktu itu saya diajak mampir ke negara Cina yang sebelahnya Tiongkok itu, yang sekarang maju pesat itu, Shenzhen pada waktu Pak kesana saya itu gedung itu baru 2-3, dan dia belajar dari Indonesia, yaitu Batam, otorita. Dan waktu itu masih jauh dari apa yang kita bayangkan. Tetapi sekarang, Pak, yang namanya China itu maju pesat, berkembang dengan BUMN-nya. BUMN-nya itu menjadi andalan utama. Nah, oleh karena itu, Pak, kalau tataran ideal memang sumber daya alam itu sebesar-besarnya dikuasai negara, dan untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Hanya persoalannya adalah bagaimana caranya sumber daya alam itu bisa dieksplorasi, dieksploitasi menjadi suatu nilai ekonomi. Negara kita nggak mampu, Pak. Saya melihat sejarah transformasi pimpinan negara ini dari Bung Karno itu luar biasa. Semangatnya adalah merdeka, 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 kumpul namanya kumpul. Itu kata orang Jawa. Tetapi ketika sekian tahun 60-an, kita dihadapkan pada krisis yang sangat luar biasa. Bahkan beras pun kita nggak punya. Kita makan diransum bantuan bulgur dari luar negeri. Bahkan pakaian bekas pun itu diberikan kepada rakyat Indonesia. Saya merasakan itu, Pak, karena saya dapat ransum bulgur ketika itu. Nah, terus kemudian transformasi di pemerintahan Soeharto. Pak Soeharto bicara tentang masalah ekonomi. Disitulah mulai terbuka, Pak. Dan salah satunya yang menjadi objek utama adalah minyak dan gas bumi. Akhirnya ekonomi tumbuh berkembang. Ketika itu pertama Pertamina mendapat kepercayaan yang sangat luar biasa. Namun di era Pak Harto itu memang ada kesalahan. Ada beberapa sektor
yang terlampau lama dikuasai oleh badan usaha tertentu, dan kemudian itu menjadi persoalan yang serius, apalagi setelah 4 masa jabatan itu mulai anak cucu terlibat di dalamnya. Itu yang menjadi persoalan. Kalau transformasi itu bisa dilakukan seperti dulu antara Bung Karno, Pak Harto dan seterusnya, itu Indonesia akan gemah ripah loh Simawe. Hanya persoalannya Pak, kita ini nggak punya modal. Saya ini pelaku Pak dulu Pak. Pak Mustiko mungkin pernah mendengar Pak Yusgiantoro Purnomo, dulu konsultan saya Pak di perusahaan saya Pak. Dia di Manggala Group, itu saya rekrut sebagai konsultan untuk geothermal. Bapak beritahu, geothermal itu Pak, itu sekali kita akan melakukan uji coba untuk melihat kandungan gas di dalam itu, 1 kali ngebor itu Pak $1 juta. Itu yang kita nggak mampu Pak. Maka kita harus bekerja sama dengan swasta atau investor asing. Dan kedua Pak, mengenai modal, ini menjadi salah satu hal yang penting untuk bagaimana sumber daya alam itu bisa dieksplorasi menjadi nilai ekonomi. Ini kita nggak mampu. Dan kedua, kalau Bapak tadi bicara tentang masalah BUK, BUK ini tidak boleh diintervensi pemerintah di dalam hierarki Pak. Negara ini ada pemerintah Pak. Negara ada pemerintah, di mana pemerintah ini yang bikin regulasi. DPR bersama Presiden bikin undang-undang. Ini yang mau untuk mengatur tata kelola. Nah, kalau BUK tidak boleh diintervensi pemerintah, lantas siapa yang mengatur BUK? Apakah ada negara dalam negara? Ini persoalannya. Nah, ini menjadi penting untuk didalami. Oleh karena itu, saya menganggap bahwa intervensi pemerintah itu menjadi penting. Karena pemerintah itu sebagai regulator. Operatornya boleh BUK. Nah, kondisi daripada BUK dan BUMN Pak, saya ini agak trauma Pak. Saya ini termasuk pelaku lama dalam dunia usaha Pak. Saya mencermati di mana BUMN, apakah BUK ke depan, saya khawatir ini adalah syarat dengan intervensi kepentingan politik. Karena apa? Di negara ini Pak sudah terbudaya ganti rejim, ganti kebijakan. Walaupun kebijakan rejim sebelumnya bagus, maka rejim berikutnya mengatakan tidak bagus. Makanya partai kami Pak dari Golkar itu tidak setuju dengan yang namanya slogan perubahan. Apa yang mau dirubah? Kita udah maju Pak, hanya kita melanjutkan, gitu loh. Itu prinsip dasarnya. Kenapa kita menolak perubahan? Karena kita melanjutkan Pak. Kalau kita merubah, bisa kepada titik nol lagi, kita nggak akan maju. Nah, oleh karena itu kondisi real ini Pak di lapangan itu bahwa intervensi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan BUMN maupun badan usaha khusus itu yang harus kita cermati sampai seberapa jauh. Jangan sampai nanti intervensi kebijakan dan kemudian jangan sampai BUK BUMN ini menjadi salah satu objek kegiatan politik. Orang yang tidak profesional masuk ke situ, orang yang tidak punya kapasitas masuk ke situ. Akhirnya ya seperti itu. Kenapa saya katakan itu? Kalau kita melihat di Cina tadi Pak, bisa maju berkembang Indonesia karena BUMN-nya, bukan badan usaha khusus, BUMN-nya, tapi BUMN yang betul-betul profesional. Nah, oleh karena itu ini Pak yang tentunya penting, karena badan usaha khusus ini kan kita belum tahu formatnya seperti apa. Apakah nanti badan usaha khusus ini boleh bekerja sama dengan swasta atau investor? Karena mau tidak mau suka tidak suka, investasi itu penting Pak. Apalagi ekonomi kita ini sekarang ini walaupun cukup bagus ya, tetapi kita masih agak tersiok-siok, kita harus jujur. Nah, kalau kita tidak juga memberikan peluang kepada private sector atau investasi, saya khawatir sesuatu tatanan yang sangat ideal tidak akan terwujud ketika ini kita tidak melihat realita bahwa modal itu menjadi salah satu yang penting. Ini Pak, saya baru pulang dari Santiago Pak, Chili. Saya agak terkejut karena kita mengadakan studi banding mengenai undang-undang farmasi. Ada sesuatu yang mungkin menjadi role model yang perlu kita tiru, yaitu tentang tata kelola farmasi di sana, obat-obatan. Di sana itu ada lembaga yang mengatur
tentang masalah tata kelola obat. Ini contoh. Di mana negara itu memiliki kekuasaan penuh sampai 70%. 30% serahkan swasta. Saya tanya, apakah ini tidak kena semprit oleh WTO? Karena membatasi. Oh tidak. Karena negara punya kewenangan untuk melindungi. Negara punya kewenangan untuk berpihak kepada rakyatnya. Apa itu yang dimaksudkan berpihak kepada rakyat? Satu, untuk mengontrol kualitas, untuk mengontrol manajemen produksi, dan manajemen distribusi. Supaya masyarakat itu terjamin kualitas obat, pendistribusian tepat, dan dokter itu tidak sembarangan berikan yang namanya resep. Oleh karena itu, resep di sana itu tidak boleh menggunakan konvensional tangan, harus online, kan dimonitoring. Nah, kalau swasta tidak bisa mengikuti speed daripada yang 70%, maka dia akan ketinggalan. Ini luar biasa, Pak. Nah, kembali kepada Migas, BUK itu positioning seperti apa nanti? Kalau BUK itu tadi Bapak mengatakan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah, ini rasanya kok tidak mungkin. Karena tata kelola negara itu adalah ada pemerintahan, makanya presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ini fungsi yang berbeda. Kepala negara bisa menyatakan perang, tapi dalam presiden tidak boleh mengatakan dia hari ini menyatakan perang, tapi dia punya kewenangan untuk membuat regulasi bersama DPR. Seperti sekarang ini, Pak, undang-undang itu nanti dibahas bukan dengan Menteri Migas, Pak, dengan presiden. Presiden menugaskan pembantunya. Nah, ini oleh karena itu, Pak, ini yang mungkin perlu mendapatkan satu masukan dari Bapak tentang susunan dan kedudukan BUK yang Bapak sampaikan tidak boleh diintervensi pemerintah itu yang seperti apa. Jangan sampai nanti ada negara dalam negara. Karena fungsi kontrolnya. Kami ini, Pak, DPR sering-sering terbawa emosional oleh para teman-teman praktisi. Tatanan ideal pemberantasan korupsi harus begini, tatanan ideal undang-undang ini harus begini. Tetapi ternyata setelah dilaksanakan, kita takut untuk mengevaluasi. Apa yang terjadi? Undang-undang yang begitu lama tidak ada evaluasi, akhirnya mangkrak, nggak jalan semua. Makanya overregulated yang ada di negara kita ini, akhirnya muncullah Presiden Jokowi itu mengadakan terobosan metode omnibus law untuk mengatur penyederhanaan regulasi yang tumpang tindih melalui metode ini. Nah, oleh karena itu harapan kami, Pak, dari Bapak sebagai asosiasi yang punya pengalaman lebih luas, apalagi Bapak juga praktisi dulu di Pertamina cukup lama, mungkin bisa memberikan masukan yang lebih luas lagi terhadap posisi minyak dan gas bumi ini. Karena kami juga ingin tahu cadangan minyak dan gas bumi kita ini masih seberapa jauh dan seperti apa pengelolaannya. Kebetulan Pak Dapil saya ini salah satu produsen minyak, Pak, di Cepu, Pak. Jadi saya agak sedikit sering komunikasi dengan teman-teman di sana. Dan sumur-sumur tua sekarang sudah mulai dihidupkan lagi oleh masyarakat. Nah, ini, Pak, yang tadi di dalam konsep Bapak itu ada kegiatan usaha hulu hilir. Memang ini penting, Pak. Tapi itu kita melihat bahwa BUMN kita seperti apa sekarang. Ini harus kita petakan. Kemudian tataran ideal BUK nanti seperti apa? Tentang BUMD, Pak. BUMD ini seperti apa? BUMD ini, Pak, semangatnya itu juga hanya di depan. Yang penting punya saham. Soal nanti bagaimana pengelolaan nanti dulu. Karena BUMD bukan diserahkan pada orang profesional. Orang pensiunan ditaruh di situ. Ya bagaimana bisa jalan? Apalagi koperasi. Nah, kalau kita bicara tentang 3 BUMN, BUMD, koperasi, itu tatanan ideal untuk mendukung daripada Undang-Undang Dasar 1945. Tapi faktanya, Pak, itu semua kita tidak siap. Ini kita jujur. Akhirnya apa yang terjadi? Swasta yang lebih cepat. Dan akhirnya swasta yang jauh lebih maju dibandingkan yang 3 tadi. Jadi ini, Pak, mungkin yang saya ingin mendapat penajaman kembali. BUK yang Bapak sampaikan ini tatanan ideal. Tapi saya kurang sepakat kalau BUK ini seperti negara dalam negara. BUK tetap harus jadi intervensi oleh pemerintah, karena sebagai penanggung jawab tata kelola pemerintahan adalah presiden. Jadi kalau tidak ada intervensi, Pak, ini akan menjadi lembaga yang super body. Akhirnya ya kalau jujur nggak apa-apa, kalau tidak jujur akhirnya berkuasa mereka itu. Demikian, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.